Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Munawarah dari kelas Ekonomi Syariah B, semester 2, nomor Indo Mahasiswa 4012100059. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada dalam pengertian manajemen. Langsung saja, yaitu pengertian manajemen yang didefinisikan oleh berbagai ahli. Seperti Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap aktivitas antar anggota organisasi dan kegiatan organisasi yang menggunakan sumber daya serta untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian pendapat dari Jones dan George, manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian SDM dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien. Kemudian pendapat dari Mary Parker Follett yang mendefinisikan manajemen ialah seni mencapai sesuatu melalui orang lain. Kemudian pendapat dari Donnelly, Gibson, dan Ivancevic, manajemen ialah mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang untuk mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dan hanya untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Jadi, dari definisi keempat para ahli tersebut, manajemen ialah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Manajemen sendiri memiliki fungsi-fungsinya yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti Luther Kulik, ia berpendapat bahwa fungsi manajemen ada 6. Yang pertama yaitu planning, kedua organizing, ketiga staffing, keempat directing, kelima coordinating, dan yang terakhir yaitu reporting. Kemudian George Terry, yang pertama planning, kedua organizing, ketiga actuating, dan keempat controlling. Kemudian pendapat dari James A.F. Stoner, yang pertama yaitu planning, kedua organizing, ketiga leading, keempat controlling. Kemudian pendapat dari Coons dan O'Donnell, yang pertama planning, kedua organizing, ketiga staffing, keempat directing, kelima controlling. Kemudian pendapat dari Michael dan Mihook, ia berpendapat bahwa fungsi manajemen ada 4. Yang pertama planning, kedua organizing, ketiga directing, dan yang terakhir yaitu controlling. Kemudian yang terakhir yaitu Richard W. Griffin. Ia berpendapat juga bahwa fungsi manajemen ada 4. Yang pertama planning, kedua organizing, ketiga leading, dan keempat controlling. Sebelum jauh pembahasannya, maka kita perlu mengetahui bagaimana sejarah perkembangan teori manajemen. Yaitu yang pertama teori manajemen klasik, yang kedua teori manajemen perilaku, yang ketiga teori manajemen kuantitatif, dan yang terakhir yaitu teori manajemen kontemporer. Yang pertama yaitu teori manajemen klasik. Pada teori ini lebih diibaratkan sebuah mesin dan manusia atau tenaga kerja merupakan bensin, sedangkan komponen lainnya mendukung gerak dari mesin agar dapat bekerja dengan baik. Kemudian yaitu teori manajemen perilaku. Pada teori ini lebih menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan yang terdapat dalam sebuah organisasi, sekaligus pentingnya manajemen melakukan perubahan pada perilaku. Kemudian teori manajemen kuantitatif. Pada teori ini penggunaan pendekatan matematika dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemen. Teori ini lebih pada perhitungan tetapi melupakan pemaknaan dan pengukuran dari perhitungan itu sendiri. Namun pada dasarnya perilaku manusia dan organisasi tidak mudah untuk dipahami dan dikuantifikasi. Dan yang terakhir yaitu teori manajemen kontemporer. Pada teori ini mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan proses transformasi dari faktor input yang juga diperoleh dari lingkungan. Yaitu dalam manajemen tentunya ada sebuah organisasi yang merupakan sebagai wadah kerjasama. Lalu apa itu organisasi? Organisasi merupakan sekumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam tujuan bersama. Unsur pembentuk organisasi sendiri yaitu yang pertama terdiri dari sekelompok orang, yang kedua memiliki tujuan yang jelas, ketiga adanya kerjasama, keempat adanya peraturan atau undang-undang, yang kelima memiliki tempat, yang terakhir yaitu memiliki modal. Bentuknya organisasi tentunya dalam organisasi tersebut terdapat pemimpin atau yang disebut dengan manajer. Dalam manajer sendiri juga terdapat tingkatan-tingkatan.
Manajer sendiri yaitu individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi tersebut dijalankan bersama anggota organisasi. Tingkatan manajemen sendiri yaitu yang pertama top manajemen. Manajemen ialah tingkatan manajemen perusahaan yang paling tinggi dalam organisasi. Yang kedua, middle management atau tingkatan manajemen yang berada di tengah dalam organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu first line management atau tingkatan manajemen yang paling bawah dalam struktur organisasi. Sebelum seorang manajer itu dapat mengorganisasi, menyusun, mengarahkan, atau mengawasi, maka seorang manajer itu harus membuat rencana-rencana yang memberikan arah dan tujuan organisasi. Perencanaan yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Setelah semua sudah terencana dengan baik, maka dilanjutkan dengan organizing atau pengorganisasian yang bisa kita artikan sebagai mengkoordinir sumber daya, tugas, otoritas antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian langkah selanjutnya yaitu staffing, yaitu kegiatan penyusunan pada suatu organisasi dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap petugas memberikan daya guna maksimal dalam organisasi tersebut. Setelah itu, setelah semua proses berjalan dengan baik, maka dilanjutkan dengan pengarahan atau directing, yaitu ajakan atau bujukan untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Langkah terakhir yaitu pengamatan atau pemantauan kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau biasa disebut dengan controlling atau pengawasan. Pengawasan kita perlu mengetahui apakah rencana yang telah kita susun sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan. Jika kita mengawasi kinerja organisasi dengan baik, maka akan mengurangi tingkat kesalahan pada pegawai. Demikian pula dengan pemberian motivasi dan komunikasi yang cukup baik akan meningkatkan kinerja karyawan yang pada akhirnya mampu memberikan kepuasan kerja sehingga akan tercapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Motivasi sendiri ialah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi ialah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Kepemimpinan perlu dalam organisasi bila ingin sukses. Kepemimpinan sendiri yaitu tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin juga memiliki tugas seperti mengambil keputusan ke arah kemana pencapaian tujuan bersama. Pengambilan keputusan ialah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan teknik-teknik. Lalu bagaimana hubungan antar bidang manajemen itu? Dalam bidang manajemen terdapat 4, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga yaitu manajemen operasi, dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan proses bagaimana organisasi mencari dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk setiap bagian yang ada pada organisasi tersebut yang mencakup perekrutan, pengembangan, motivasi, hingga evaluasi. Kemudian manajemen keuangan sendiri yaitu proses di mana pengolahan dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif ataupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi dan pembelanjaan secara efisien. Kemudian manajemen operasi yaitu di mana manajemen berproses dalam pengolahan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan pada konsumen. Yang terakhir yaitu bidang manajemen pemasaran. Dalam bidang ini, di mana dalam memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan
menghantarkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.